Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia berdiri di atas keragaman. Ada berbagai macam suku, bahasa, ras, dan kepercayaan. Undang-Undang Dasar sejak awal menjamin hak kebebasan beragama dan kepercayaan. Seluruh agama dan kepercayaan berhak untuk hidup dan tumbuh di tanah Indonesia dalam damai. Namun, bagaimanakah perjalanan negara ini selanjutnya? Sebagai kompensasi penghapusan Piagam Jakarta, negara membentuk institusi yang diskriminatif. Januari 1946 dibentuk Kementerian Agama. Melalui pembentukan Bakor Pakem, lembaga lintas bidang dari Kejaksaan, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Agama, Bakor Pakem mengawasi dan menghukum kepercayaan yang dipandang sesat, di antaranya Sunda Wiwitan dan sedulur Sikep. Bakor Pakem menyatakan perkawinan adat penganut Sunda Wiwitan di Kuningan tidak sah, dicap perkawinan liar. Tahun 64 itu kami kan mendapatkan tekanan oleh pemerintah karena ada Bakor Pakem itu menyatakan bahwa intinya sebetulnya pelarangan perkawinan adat. Ketika warga menikah itu malah masuk penjara, malah dikriminalisasikan. Januari 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 yang menjadi dasar pengakuan adanya 6 agama resmi. Oktober 1965, ideologi komunis ditumpas negara. Ribuan nyawa melayang, disiksa, dan ditahan tanpa proses hukum. Cap ateis, komunis dituduhkan terhadap penganut kepercayaan. Ketakutan meluas, perpindahan dalam jumlah besar dari penganut kepercayaan masuk agama resmi. Politik anti-Cina berkembang. Presiden Soeharto mencabut Konghucu dari 6 agama resmi, memulai represi budaya terhadap etnis Cina. Para penganut Konghucu, Tao, dan tradisi kepercayaan Cina lainnya terpaksa bernaung dalam satu wadah, agama Buddha. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan bersama yang mengatur pendirian rumah ibadah. Aturan ini mempersempit ruang gerak umat Kristiani dalam pendirian gereja. Awal kekerasan terhadap gereja. Majelis Ulama Indonesia diresmikan sebagai payung pemuka agama Islam. Pemerintah juga membentuk 4 organisasi lain bagi agama resmi. Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud mengeluarkan surat edaran pencantuman kolom agama di KTP. Warga dipaksa memilih 5 agama resmi atau tidak memiliki identitas. Pemerintah Orde Baru menetapkan asas tunggal Pancasila. Beberapa kelompok Islam tidak setuju. Terjadi tragedi di Tanjung Priok, Jakarta. Tentara menembak ratusan demonstran pimpinan Amir Bigi. Yang mengikuti saya itu antara kira-kira 5.000 orang jemaah pada waktu itu. Sampai di depan Kapolres Tanjung Priok, saya dihadang oleh 1.000 Arhanut. Saya langsung ditembak tanpa tembakan peringatan. Jadi tembakan pertama itu tembakan di kaki saya. Nah begitu saya jatuh, udah tembakan itu kayak apa itu? Kayak orang perang aja udah tembakan itu. Ini memberondong barisan manusia segitu banyak. Tentara kembali melakukan penembakan terhadap kelompok Islam pimpinan Warsidi, kali ini di Talang Sari, Lampung. 23 orang dikriminalisasi, mengalami stigmatisasi, dikucilkan sampai sekarang.
Pagi-pagi itu jam 4 pagi udah mulai dipukul. Orang nggak mengerti, tahu tembakan sudah ada. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Rezim Soeharto tumbang. Arus kebebasan berekspresi mulai terbuka. Satu persatu kelompok yang direpresi muncul secara terbuka. Konflik sosial berbasis agama terjadi di Ambon, Poso, dan Pontianak. Presiden Abdurrahman Wahid mengakui kembali hak-hak agama Konghucu, Bahai, dan agama minoritas lainnya di Indonesia. Kemenangan pertama kebebasan beragama pasca reformasi. Presiden Abdurrahman Wahid dilengsarkan elit politik, Megawati menggantikan kepemimpinan. Tingkat kekerasan terhadap kelompok minoritas semakin meningkat. Perkampungan Ahmadiyah di Pancor, Lombok, dan Desa Manislor, Kuningan diserang kelompok Muslim intoleran. 200 Muslim Ahmadiyah di Lombok diusir dan hidup di pengungsian. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden. Eskalasi intoleransi di Indonesia semakin meningkat. Serangan terhadap markas Jemaat Ahmadiyah di Bogor. Gelombang kekerasan sipil terhadap Ahmadiyah pecah kembali di Jawa Barat dan Lombok. Puluhan masjid ditutup dan dirusak. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama merevisi peraturan pendirian rumah ibadah. Peraturan ini menegaskan perbedaan mayoritas dan minoritas. Dalam prakteknya, peraturan ini mempersulit pendirian rumah ibadah agama minoritas. Peraturan ini memicu kepala daerah untuk membuat peraturan yang lebih ketat seperti Aceh dan Bali. Undang-Undang Administrasi Kependudukan masih menyebutkan agama resmi dan tidak resmi sesuai PNPS 65. Diskriminasi terhadap agama lokal dan minoritas terus berlanjut. Aliansi Kebebasan Beragama, Berkeyakinan, dan Berkepercayaan diserang kelompok Islam garis keras FPI di Monas, Jakarta. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JA). Selang 1 bulan, terbit surat keputusan bersama 3 menteri melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah. Kepala daerah turut mengeluarkan kebijakan diskriminatif, di antaranya 6 provinsi, 22 kota dan kabupaten melarang Ahmadiyah. Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin di Bogor memenangkan gugatan di Mahkamah Agung. Wali Kota Bogor menolak putusan MA untuk membuka gereja. HKBP Philadelphia di Tambun, Bekasi mengalami hal yang sama. Jemaat HKBP dilarang ibadah di lokasi gereja. Warga sekitar diprovokasi melakukan penolakan. Tiga penganut Ahmadiyah dibunuh secara sadis dan brutal di Cikesik. 25 warga Ahmadiyah diusir dari kampung halaman. Para pelaku dihukum ringan. Deden Sujana, korban penyerangan, justru dikriminalisasi dan dipenjara 6 bulan. Alexander Aan, seorang PNS di Sumatera Barat, dikriminalisasi dengan tuduhan ateis karena menulis status Tuhan itu tidak ada di Facebook dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Satu penganut Syiah mati dibunuh dalam serangan kelompok Sunni di Sampang. Serangan ini adalah puncak dari intoleransi terhadap Syiah yang sudah dimulai sejak 2006. Penganut Syiah mengungsi ke Gor Sampang. Tajul Muluk, pemimpin lokal Syiah, dipenjara 4 tahun dengan tuduhan penodaan agama Islam.
beberapa pelaku kekerasan justru bebas. Gerakan anti-Syiah terus menguat dengan pusat di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Makassar. Meski MUI dan NU Jawa Timur mengeluarkan fatwa sesat, MUI Pusat menolak menerbitkan fatwa mengenai Syiah. Pemerintah Jawa Timur memindahkan paksa penganut Syiah Sampang ke Sidoarjo. Mereka dilarang kembali hingga sekarang. Pendeta Palti Panjaitan dikriminalkan polisi. Putusan-putusan pengadilan yang memenangkan gereja tidak dilaksanakan. GKI Yasmin mulai melakukan ibadah di depan istana setiap 2 minggu sekali. HKBP Philadelphia kemudian bergabung. Gereja HKBP Setu diruntuhkan oleh pemerintah Bekasi. Beberapa gereja memilih menyewa ruang di mal atau hotel untuk menghindari razia dan serangan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kekerasan atas nama agama terhadap kelompok minoritas kerap terjadi. Tindakan kekerasan dilakukan oleh kelompok intoleran, namun negara juga terlibat melalui kebijakan dan pembiaran. Kekerasan ini seharusnya tidak terjadi bila negara hadir melindungi hak warga negaranya, karena pada hakikatnya Indonesia yang merdeka lahir dari keberagaman.